kebalikan apa yang dia sembunyikan. Ya, ini nifaq. Yani munafik izharul Islam wa yubtinul kufur. Kalau Syiah menampakkan, ya, menyembunyikan kesyiahannya dan menampakkan bahwa dirinya itu sebagai muslimin ahlu sunnah. Ya. Nah, dan ini merupakan keyakinan yang harus dilakukan oleh mereka. Tidak mau mereka menyatakan ketika ditanya, kamu Syiah? Oh tidak, saya ahlu sunnah, saya sunni. Ya, sambil geblok-geblok dada begini, saya sunni. Termasuk Mudakir, ya, pentolannya Syiah di Solo. Kalau kamu tanya, kamu Syiah? Ya, sumai genre, wallahi, tallahi, billahi, saya bukan Syiah. Bakal begitu dia. Karena itu merupakan akidahnya untuk berbohong, ya, untuk bersikap munafik. Nah, sebagaimana dalam kitab mereka, yaitu kitab Aqaidul Imamiyah, at-taqiyatu dini wa dini abai, wa man la taqiyata lahu la dina lahu. Ya, taqiyah itu adalah agamaku, ya, dan keyakinan bapak-bapakku. Maka barang siapa yang tidak memiliki taqiyah, berarti tidak ada agama baginya. Ya, coba. Nah, ini apa yang menjadi keyakinan dari mereka, dan keyakinan dusta, ya, dan menyembunyikan kebejatan mereka dan menampakkan kebaikannya. Ya, dan keyakinan taqiyah ini akan ditinggalkan oleh mereka sampai datangnya imam yang sedang bersembunyi tadi. Ya. Kalau imam itu sudah kembali atau muncul, ya, maka taqiyah itu akan ditinggalkan. Ya. Selama imamnya itu belum datang, maka taqiyah itu tastamirru, akan terus berlangsung, ya, dilakukan dan dilaksanakan oleh pengikut Syiah. Kemudian sikap mereka terhadap sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, adalah sikap yang sangat mengerikan, ya, yaitu mereka mengkafirkan para sahabat, bahkan ma'damus sahabah, mayoritas dari para sahabat Nabi itu dikafirkan, dan hanya segelintir yang tidak dikafirkan oleh mereka. Bahkan laknat, cacian, makian, kutukan itu sebagai wirid, ya, untuk mereka terhadap para sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, disebutkan bahwa orang-orang Syiah al-Imamiyah yastum, ya, ma'damu, yakni mencerca dan mencela mayoritas dari para sahabat, wa yattahimuna julla sahaba bil khiyanati wal kadhib bal yukaffirunahum. Bahkan mereka menuduh, ya, yakni mayoritas sahabat itu dengan pengkhianatan dan kedustaan. Bahkan mereka mengkafirkan para sahabat. Wa yarawna annahum qad irtaddu ba'da mautir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan orang-orang Syiah meyakini bahwa para sahabat itu telah murtad, keluar daripada Islam setelah kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bima fihim, ya, yakni di antara mereka artinya dianggap telah murtad, yaitu Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa baqiyatul asrah
alladzina basyarahum Rasulullah bil jannah. Kemudian di antara 10 orang, yakni 7 orang yang dikabarkan oleh Nabi dengan surga, diberi kabar gembira dengan surga, wa mata wa huwa anhum radin, dan beliau sallallahu alaihi wasallam wafat dalam keadaan beliau itu ridha terhadap mereka. Wala yanju min hadza ummahatul mu'minin azwaji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak selamat daripada pencercaan, caci makian dan tikaman orang-orang Syiah ini, yaitu ummahatul mu'minin, ya, para istri Nabi juga tidak selamat, artinya juga ikut dicaci maki, dicerca, ya, dituduh, ditikam, bahkan dianggap telah berzina oleh orang-orang Syiah. La'anahumullah. Nah, ya, dan mereka banyak menuduh para sahabat dengan kedustaan, ya. Seperti mereka mengatakan, ya, mengapa kita memilih mazhab Syiah ketika dia berbicara dengan Ahlussunnah? Mereka mengatakan, fa inna ruwatakum halahum ma'lum ladail jami' Abi Hurairah wa Samurah bin Jundub wa Imran bin Hittan Rais al-Khawarij wa Amr bin al-As wa Marwan wal Mughirah bin Syu'bah wa ghairu haula min al-kadzabin, ya. Nah, mereka mengatakan, mengapa kok kita lebih memilih mazhab Syiah? Ya, karena rawi-rawi kalian, ya, kata orang-orang Syiah itu terhadap Ahlussunnah, rawi-rawi kalian, keadaan mereka itu jelas, ya, telah diketahui di kalangan semua orang, seperti Abu Hurairah, Samurah bin Jundub, Imran bin Hittan merupakan pimpinan Khawarij, Amr bin al-As, Marwan al-Mughirah bin Syu'bah, dan selain mereka itu adalah golongan para pendusta, ya. Ini ucapan atau tuduhan orang-orang Syiah, nah, terhadap para sahabat, bahwa mereka itu dituduh sebagai para pendusta. Demikian pula sikap mereka terhadap Abu Bakar, ya. Mereka menolak, ya, tentang infak yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Nah, mereka mengatakan, amma infaqu amwali Abu Bakar da'wa tahtaju ila dalil, katanya, ya yuthbiduha. Adapun infak yang dilakukan oleh Abu Bakar daripada hartanya, itu yakni anggapan yang butuh kepada dalil, kata mereka, ya, yang harus menetapkan tentang kebenarannya. Wa nahnu la na'tarif fi hadzal infaq wa la nuqirru bihi, ya. Thumma naqul min aina iktasaba hadhihi al-amwal at-ta'ilah, ya, man alladhi amarahu bihi, ya, wa lana an nas'al hal al-infaq kana fi Makkah am fil Madinah, fa in qulta fi Makkah fa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lam yujahiz shaytan wa lam yabni masjidah, katanya, ya. Kata mereka, kami tidak mau mengakui dengan infaknya ini, ya, dan kami tidak mau menetapkan dengannya. Kemudian kami mengatakan dari mana dia mendapatkan harta yang begitu banyaknya, ya, dan siapa yang telah memerintahkan dengannya. Dan kita berhak untuk bertanya, apakah infak yang dilakukan Abu Bakar itu terjadi di Mekah atau di Madinah, ya. Kalau kamu mengatakan infak itu di Mekah, maka pada waktu itu Nabi tidak mempersiapkan sebuah pasukan dan belum membangun sebuah masjid, ya. Coba, ini adalah tuduhan palsu, ya, tazwir, ya, dan ini adalah bentuk kedengkian kepada Abu Bakar As-Siddiq, ya. Nah, dia hendak
menghapus sejarah yang jelas ada ya tentang perbuatan amal soleh yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq daripada infak ya. Ketika di Makkah pun banyak harta yang dikeluarkan oleh Abu Bakar As-Siddiq, di antaranya yaitu beliau membebaskan budak-budak yang telah Islam ya ketika di Makkah yang mereka berada di bawah naungan atau kungkungan orang-orang kafir seperti Abdullah bin Mas'ud, Bilal bin Rabah, wa Ammar bin Yasir wa ghairuhum ya. Abu Bakar As-Siddiq membebaskan Bilal itu dengan hartanya ya, dengan uangnya ya, dibeli itu Abu Bilal ya, demikian pula Ammar bin Yasir dan lain sebagainya ya. Nah, ini menunjukkan kepada Abu Bakar As-Siddiq dan banyak kelebihan-kelebihan dan keutamaan beliau yang mengungguli seluruh para sahabat, baik yang disebutkan oleh Nabi atau yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian pula sikap mereka ya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha yang mereka melakukan tuduhan-tuduhan keji kepada istri Nabi yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang-orang Syiah mengharamkan pengikutnya untuk berhukum ya dengan hukam Ahlus Sunnah ya, dengan pemerintahan Ahlus Sunnah ya. Mereka mengharamkan, dianggap bahwa pemerintah Ahlus Sunnah itu adalah at-tawaghit ya, para taghut yang tidak diperkenankan berhukum dengan mereka. Nah, jadi demikian ikhwan fillah azakumullah, yakni apa yang ada di dalam prinsip agama Syiah yang kesemuanya itu berbau kesesatan dan kekafiran, kesyirikan ya, serta omongan-omongan yang tidak ada artinya ya, tuduhan-tuduhan keji ya terhadap Rasulullah, para sahabatnya serta keluarga Nabi. Kemudian di sini ada ucapan dari Imam Ahmad rahimahullah di dalam kitabnya Ushul Sunnah, yaitu pada poin ke-44 yang mana beliau meletakkan prinsip, yakni salah satu daripada prinsip sunnah wal jamaah, yaitu beliau mengatakan wa man intaqasa ahadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aw abghadahu bi hadatsin kana minhu aw dzakara masawi'ahu kana mubtadi'an hatta yatarahama alaihim jami'an wa yakunu qalbuhu lahum salima. Beliau mengatakan, barang siapa yang mengurangi ya atau merendahkan salah seorang dari para sahabat, atau dia membencinya dengan suatu kejadian yang muncul dari seorang sahabat tersebut, atau dia menyebut kejelekan-kejelekannya, maka dia adalah seorang mubtadi', seorang ahli bid'ah, sampai dia mau mengucapkan, yakni mendoakan rahmat kepada Allah untuk mereka semuanya, dan hatinya yakni benar-benar menerima ya para sahabat Rasul. Di sini diberi komentar ya oleh mu'alliq, yaitu yang pertama tentang para sahabat, bahwa para sahabat adalah orang-orang yang telah diridhai oleh Allah, dan mereka orang-orang yang memiliki keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ayat yang dibawakan yaitu surat At-Taubah ayat 117. Allah mengatakan, laqad taballahu 'alan nabi wal muhajirin wal ansar alladziina taba'uhu fi sa'atil usrah. Ya. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberi taubat kepada nabi dan kepada orang-orang muhajirin serta orang-orang ansar dan orang-orang yang mengikutinya
di dalam keadaan yang sulit. Wa qauluhu ta'ala, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Dan orang-orang yang mereka itu datang setelah mereka mengucapkan kata Allah, ya Tuhan kami, ampunilah kami, dan untuk saudara-saudara kami yang mereka itu telah mendahului kami dengan keimanan, dan janganlah engkau jadikan di dalam hati-hati kami kedengkian terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sesungguhnya engkau adalah Zat yang maha pengasih dan penyayang. Kemudian wa qaluhu alaihi salatu wassalam, beliau menyatakan, la tasubbu ashabi, la tasubbu ashabi, fawalladhi nafsi biyadihi law anfaqa ahadukum misla uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu. Kata beliau, janganlah kalian mencela para sahabatku. Ya, 2 kali diucapkan oleh beliau. Ya, demi yang jiwaku berada di tangannya, anda salah seorang dari kalian menginfakkan seperti gunung Uhud mas, tidaklah akan bisa menyamai ya infak mereka, ya infak 1 mud daripada mereka atau separuhnya. Nah, kemudian dikatakan di sini, idza arafta dzalik, kalau kamu sudah mengetahui perkara ini tentang keutamaan para sahabat, ya, tentang kemuliaan para sahabat, tentang keimanan para sahabat, tentang keridhaan Allah terhadap mereka dan keridhaan mereka terhadap Allah, serta pujian Nabi ya terhadap mereka, tabayyana laka ma alaihi rawafid min az-zayhi wad-dhalal, akan nampak dengan jelas bagimu apa yang dilakukan oleh orang-orang Rafidah, kaum Syiah laknatullah alaihim, daripada penyimpangan dan kesesatan. Haitsu intaqasu ashaban Nabi sallallahu alaihi wasallam wa tabbuhum wa la'anuhum, yaitu ketika mereka melakukan pengurangan atau perendahan terhadap para sahabat Nabi dan mencerca serta melaknat mereka. Wamtala'at qulubuhum ghillan lahum wa haqna wa hinqa wa hum la yarawna al-khilaf wal imarata illa fi ali ya. Dan hati mereka dipenuhi dengan kebencian dan kedengkian terhadap para sahabat, dan mereka tidak mau meyakini kepemimpinan ya atau kekhilafaan kecuali pada keluarga dan keturunan Ali. Qala Utbah bin Abdullah al-Hamdani al-Qadi, berkata Utbah bin Abdullah al-Hamdani al-Qadi, wa kana bi hadratihi rajulun zakara Aisyah bi dzikrin qabih min al-fahisyah ya. Dan adalah di hadapannya waktu itu hadir seorang yang menyebut Aisyah dengan penyebutan yang busuk ya daripada kekejian. Faqala ya, lalu ia mengatakan, ya ghulam idrib unuqah, penggal leher orang ini ya. Faqala lahu al-alawiyun, lalu berkata kepada Utbah bin Abdullah al-Hamdani al-Qadi ya, berkata al-alawiyun, pengikut Alawi ya, hada rajulun min syi'atina, ini adalah seorang dari pengikut kita ya. Faqala ma'adallah hada rajulun ta'ana 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Lalu Utbah bin Abdullah mengatakan, ya ma'adallah, orang ini telah menikam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah azza wa jalla, Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, al-khabithatu lil khabithin wal khabithuna lil khabithat wat tayyibat lit tayyibin wat tayyibuna lit tayyibat ulaika mubarrauna mimma yaqulun lahum maghfiratun wa rizqun karim ya. Allah menyatakan bahwa perempuan-perempuan busuk itu akan digabungkan atau dipasangkan kepada laki-laki yang busuk. Demikian pula laki-laki yang busuk akan digabungkan oleh Allah atau dijodohkan dengan perempuan-perempuan yang busuk pula. Dan perempuan-perempuan yang baik akan dipasangkan oleh Allah dengan laki-laki yang baik, dan orang-orang laki-laki yang baik
akan dijodohkan oleh Allah dengan perempuan-perempuan yang baik pula. Nah, kemudian fa'in kanat, kata Utbah bin Abdullah, fa'in kanat Aisyah khabithah, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam khabith. Kalau Aisyah itu seorang perempuan yang busuk, ya, sesuai dengan tuduhanmu, ya, atau sesuai dengan tuduhan orang tadi yang menyebut Aisyah dengan penyebutan yang keji, berarti berdasarkan ayat ini Nabi juga busuk, kan begitu? Sebab Allah menyatakan al-khabithat lil khabithin. Perempuan yang busuk akan ditemukan, dijodohkan oleh Allah dengan laki-laki yang busuk. Ya. Nah, in kanat Aisyah khabithah fan nabiyyu khabith. Ya. Nah, bahwa kafir kata Utbah bin Abdullah. Maka orang tersebut telah kafir karena dia telah menikam Rasul sallallahu alaihi wasallam. yakni menikam Aisyah, menuduh Aisyah dengan kekejian berarti juga menuduh Rasul